Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. Fayanbaghi li talibil ilmi alla yatahawana bil adabi was sunnah, fa inna man tahawana bil adabi haramun. Fayambagi maka sebaiknya, fayambagi maka sebaiknya, fayambagi maka sebaiknya li talibil ilmi, bagi seseorang yang menuntut ilmu, fayambagi maka sebaiknya atau seyogyanya sama, fayambagi maka sebaiknya atau sepantasnya sama juga, li talibil ilmi, bagi seseorang yang menuntut ilmu, alla yatahawana, agar tidak memandang remeh, alla yatahawana, agar tidak memandang remeh, alla yatahawana, agar tidak memandang remeh, bil adabi, dengan adab, bil adabi, dengan adab, was sunnih, dan sunnah, was sunnih, dan sunnah. Saya ulangi lagi, ada santri baru mungkin ada yang tidak nutup maknanya. Fayambagi maka sebaiknya li talibil ilmi, bagi seseorang yang menuntut ilmu, alla yatahawana, agar tidak memandang remeh, atau alla yatahawana, agar tidak meremehkan sama, alla yatahawana, agar tidak memandang remeh atau agar tidak meremehkan, bil adabi, dengan adab-adab, was sunnih, dan sunnah-sunnah. Fa innaman, maka sesungguhnya orang, fa innaman, maka sesungguhnya orang, tahawana, yang meremehkan siapa man itu,
tahawanah yang memandang remeh siapa man itu bil adabi dengan adab, hurimah ialah diharamkan, hurimah ialah diharamkan as-sunnanuh apa sunnah, hurimah maka ialah. Jadi jawab dari man istifham. Ketika ada man istifham maka ada jawab. Jawabnya adalah haramun. Hurimah, hurimah ialah diharamkan as-sunanuh apa sunnah, ay minas sunani dari sunnah-sunnah. Waman tahawanah, waman tahawanah, waman dan adapun orang, waman dan adapun orang tahawanah yang meremehkan siapa man itu, tahawanah yang meremehkan siapa man itu orang, bis sunani dengan sunnah, hurimah ialah diharamkan al-faraidu apa fardu, waman dan adapun orang tahawanah yang meremehkan siapa man atau siapa orang, man itu artinya orang, orang itu man sama, bisunani dengan sunnah, hurimah ialah diharamkan al-faraidu apa fardu. Waman dan adapun orang, waman dan adapun orang, waman dan adapun orang tahawanah yang meremehkan siapa man, ya kembali ke man itu depannya. Waman dan adapun orang tahawanah yang meremehkan atau yang memandang remeh siapa man sama, bil faraidih dengan fardu, hurimah ialah diharamkan al-akhiratu apa akhirat, al-akhiratu apa akhirat. Saya ulangi lagi satu kali. Fayam bagi dan sebaiknya atau sepantasnya atau seyogyanya li talibil ilmi bagi seseorang yang menuntut ilmu. Li talibil ilmi ini juga bisa dimaknai ya santri. Santri ini kan orang yang sedang menuntut ilmu, atau peserta didik, atau pelajar, atau mahasiswa, atau siswa, atau siswi, itu namanya litolibil ilmi. Fayam bagi maka seyogyanya atau sebaiknya atau sepantasnya litolibil ilmi bagi seseorang yang menuntut ilmu, bagaimana Allah yatahawana agar tidak meremehkan, Allah yatahawana agar tidak meremehkan, ay artinya la yataka sila agar tidak meremehkan bil adabi dengan adab-adab, wasunnih dan sunnah-sunnah. Fa inna man maka sesungguhnya orang, fa inna
man maka sesungguhnya orang tahawana yang meremehkan siapa man bil adabi dengan adab, hurimah ialah diharamkan as-sunanu apa sunnah. Waman dan adapun orang tahawanah yang meremehkan siapa man itu orang itu bisunani dengan sunnah hurimah ialah diharamkan al-faraidu apa fardu. Waman dan adapun orang tahawanah yang meremehkan siapa man bil faraidi dengan fardu, hurimah ialah diharamkan al akhiratu apa akhirat. Jadi bagi seorang santri, atau kalau dalam bahasa kitabnya itu li thalibil ilmi, bagaimana sebagai seorang santri ini, bagaimana bagi sebaiknya, alangkah lebih baiknya bagi seorang santri itu alla yatahawana, agar tidak meremehkan, tak ngeremehaki, tak memandang remeh, tak meremehkan, tak nyepiliaki. Ini bagi santri prinsip ini. Maksudnya apa? Tidak meremehkan apa? Tak nganggep remeh naparah? Bil adabi, yang pertama adalah adab. Adab ini kenapa? Adab itu apa? Adab itu adalah tingkah laku atau tata krama atau akhlakul karimah. Ini namanya adab. Contoh adab seorang anak kepada orang tua itu bagaimana? Tentunya harus menghormati. Ya, anak menghormati orang tua. Anak harus sopan kepada orang tua. Harus, bukan sunnah, tapi kepada orang tua sebagai seorang anak itu harus sopan, takdim kepada orang tua. Nah, begitu juga dengan seorang santri, jangan sampai mengentengkan, meremehkan. Yang pertama itu tentang adab. Jadi ketika berbicara adab ini banyak pengertiannya, itu banyak. Cek sampai ngeremehaki hal-hal yang berkaitan dengan akhlakul karimah. Adab kepada orang tua, adab kepada guru-gurunya, ini jangan sampai mengendengkan. Jadi sebagai seorang pelajar, sebagai seorang santri, seharusnya harus tidak boleh mengendengkan yang namanya adab. Artinya bagaimana? Sopan kepada orang tua, sopan kepada para guru-gurunya. Seperti itu. Harus mengagungkan kepada ilmu, kitab-kitabnya. Nah, ini bentuk dari adab. Meskipun kalian itu pandai, pintar, sudah setiap tahun, setiap 6 bulan sekali ketika menerima rapor, kalian sudah ranking, sering kena piala, juara, tapi kalian tidak punya adab,
maka jangan harap ilmu kalian itu bisa bermanfaat. Makanya sebelum dimasuki ilmu harus ada akhlak. Makanya begitu pentingnya mengenai akhlakul karimah atau mengenai adab. Karena nanti kaitannya dengan ilmu yang didapat bagi seorang santri. Jangan harap kalian itu meskipun pandai, ilmu agamanya pandai, ilmu umumnya pandai, sering mengenal juara tingkat desa, tingkat kecamatan, bahkan tingkat nasional semua, tapi kalian kosong dari akhlakul karimah, jangan harap pialanya itu bisa bermanfaat, ilmunya itu bisa bermanfaat. Makanya bagi seorang santri harus apa? Tidak boleh mengendengkan yang pertama mengenai adab. Ke kitab ini juga harus ada adabnya. Jadi kayak apa pas ketedungin seumpama. Masa pantas kitab ditiduri dibuat bantal? Ini pantas apa enggak? Enggak pantas. Atau Al-Quran ngacih keng sabak baba sabak nggak nikah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, kira-kira pantas nggak bantal adabnya? Tak pantas. Atau kalian sholat ngekui kaos pas bacana kaos beda gambar tenggoraan, beda bacaan apa nyaman apa bahasana gaul, kira-kira ngadep ke Allah pantas nggak pantas? Sambian ngaji atakwaan arukuan sopan, tapi ketika menghadap kepada sang holik, sang pencipta, pas tak sopan, kan kelirunya kan? Ke orang sepona sambian itu hormat sopan. Nah, ketika menghadap kepada yang menciptakan makhluk, pas kalian mengendengkan, ini salah. Bahkan sepenting esara beengki. Ini saya tidak bahas sah tidak sahnya. Yang saya sampaikan ini adalah tata krama di dalam sholat. Mau mendapatkan fadilah sholat mundak sopan, ngarep fadilan sholat kalau tidak sopan menghadap kepada Allah. Makanya kalau kiai-kiai sepuh itu ketika sholat itu bajunya dilainkan. Jadi baju yang dipakai sehari-hari itu beda. Jadi modun rasoknah bajunya itu dipakai parfum. Setelah sholat ditaruh, pakai yang biasa. Sampean kan terbalik. Mana sholat ya sebenting kolah kelampi. Penting kolah. Tapi mana ngedep kebekan. Ketunangan ya ocol tapi kelampin si anyar, si songkon si anyar, sarong BHS si bini pada si anyar, ruku apa jeng bi matuana si anyar bi pegala dipakai yang baru-baru, parfum kerek totak benih semprot pakai totak.
Nah ini kan kewalik namanya, terbalik. Seharusnya kita lebih dari itu. Kalau kita bisa melaksanakan sholat ketika bersama dengan tunangannya, menggunakan wangi-wangian, menggunakan baju songkok, sorban, sejadah yang baru. Nah, ketika kita menghadap kepada Allah harus lebih dari itu. Harus jak terbalik nih. Mun asolat sepenting di untuk menghadap ke bekal metua. Wah, benikun di untuk wedok wedok nalpek ya. Api selake loset pesot boleh anyar kan. Nah, jangan sampai seperti itu. Kan sepenting sarah aurat itu top klampi soceh di untuk. Iya memang saya tidak mau membahas sah tidak sahnya, tapi yang dimaksud musallib ini adalah jangan sampai meremehkan satu adalah adab adab. Makanya kalau kita kembali kepada sejarah Nabi, pertama kali Nabi kita, Nabi Muhammad berdakwah itu tidak langsung mengajarkan tentang sholat, tentang wudhu, tentang zakat, tidak. Pertama Nabi itu adalah menyempurnakan akhlak. Yang didakwahkan oleh Kanjeng Nabi itu adalah akhlak yang pertama. Mengapa? Karena pada saat itu kafir Quraisy itu jahiliyah, bukan bodoh. Orang kafir Quraisy dulu itu bukan jahiliyah ini bodoh, bukan bodoh ininya, tapi bodoh ini dadanya yang bodoh, jiwanya yang bodoh, tidak makrifah kepada Allah, tidak kenal kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Itu yang dimaksud jahiliyah. Kalau ininya pandai orang-orang kafir Quraisy dulu, menguasai perdagangan. Iya. Tapi yang dimaksud bodoh jahiliyah itu adalah hatinya, karena tidak makrifah kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Makanya perlu diingat bagi seorang santri, Allah yatahawana pertama adalah bil adabi, dengan adab. Kalau kalian ingin menjadi seorang santri yang sukses, berhasil, peganglah yang pertama itu adalah jangan sampai memandang remeh, menyepelekan yang namanya adab. Jadi apa adab itu? Iya sifatul insaniyah bil adabiyah. Jadi sifat-sifat insan yang terdidik, itu yang dimaksud dengan adab.
ini tidak baik, jangan dilakukan, apalagi dibuat kebiasaan, jangan. Harus dirubah sikapnya yang tidak baik menuju sikap yang baik. Seawalah tak sopan, ngawur, sembrono, karena kalian ampun montuk ajar ilmu akhlak, ayo diamalkan ilmunya perlahan-lahan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama itu, bagi seorang santri itu jangan memandang remeh atau meremehkan bil adabih dengan adab, karena adab ini kunci bagi seorang santri di dalam menuntut ilmu. Bagaimana yang dimaksud kunci? Kalau kita akan masuk rumah tapi kita tidak punya kuncinya, apakah bisa masuk kita? Tidak bisa kan? Jadi caranya bagaimana? Harus punya kunci agar kita bisa masuk ke dalam rumah kita. Meskipun rumahnya kita, tapi kita tidak punya kunci rumah, apakah bisa masuk ke dalam rumah? Tidak bisa. Punya sepeda, tapi kontaknya hilang, kuncinya hilang, tidak bisa hidup. Kia bas melulu kene itu pun sepeda, ya bas, bapak tak tumpak, kontaknya hilang. Nah, makanya adab ini, tata krama ini, akhlakul karimah ini, itu adalah diibaratkan kunci di dalam menuntut ilmu, kunci di dalam mencari ilmu. Sehingga oleh musannif ini, adab ini ditaruh yang pertama. Terus yang selanjutnya adalah wasunnih dan sunnah. Wasunnih dan sunnah. Ini kan melanjutkan keterangan yang kemarin. Belajar, duduk, menghadap ke barat. Di dalam kitab ini kita menghadap ke barat, belajar mutola'ah, lantas kita menghadap ke barat, itu adalah perbuatan sunnah. Jadi yang kedua, jangan menganggap remeh hal-hal yang sunnah, perbuatan yang sunnah. Oh, ini kan tak wajib lah, ini kan tak fardu, ini kan tak fardu ain. Tikala pun gula acara ngepedek lauk boy, bicur muncur. Ini kan bentuk yang namanya meremehkan. Jadi jangan sampai meremehkan, walaupun itu hal-hal yang sunnah. Karena hal-hal yang sunnah ini juga merupakan kunci. Sama dengan yang pertama tentang adab. Nah, sekarang para tullabul ilmi, para penuntut ilmu itu sudah banyak yang mengabaikan tentang adab dan sunnah. Sudah banyak para pelajar yang sudah kurang memperhatikan tentang nilai-nilai akhlakul karimah. Buktinya banyak di berita ada anak yang mempidanakan orang tua kandung, ada anak
yang memukul ibunya, ada murid yang memukul gurunya, ada. Berarti di sini mengenai adab kan sudah tidak ada. Hanya ininya yang diasah, otaknya yang diasah biar cerdas, tapi ruhani, spiritualnya itu tidak diasah. Sehingga apa? Pun oleh benderah yang tadi akhlak. Sehingga apa yang terjadi? Ta'uning reng sepona epidana aki. Ta'uning orang sepona tendang lantaran tidak dibelikan sepeda motor. Gurunya pokol. Ini terjadi pada zaman sekarang. Apalagi murid yang tidak sopan kepada guru, benar tidak memukul. Itu banyak sekarang. Makin korpon lulus kelopain mon ke guru. Sudah tidak ingat sudah. Kan lambe dah. Bukan pun lulus, putus pun. Jadi murid itu kepada guru itu abadan ya, abadan selamanya harus nyambung, ruhaninya harus nyambung, terutama ke guru alim, guru tolang yang metu dah. Penting, makanya kalian nanti kalau liburan itu libur panjang itu sowan ke guru alimnya, ke guru alimnya, ke guru tulangnya. Saya ngajarin ngaji yang awalnya kita ini tidak tahu baca Al-Quran, telah tenin dibimbing dengan sabar oleh gurunya, sehingga akhirnya perlahan-lahan kita bisa tahu membaca Al-Quran, akhirnya pandai membaca Al-Quran. Itu jangan dilupakan, jasanya itu besar. Jangan mentang-mentang kalian sudah mondok lantas lupa meremehkan, merendahkan, apalagi merendahkan guru alimnya. Itu tidak boleh. Itu perbuatan tidak baik. Gula pun benter, baca kitab pun benter. Gengsi gula salaman ke guru ngaji ini kan tahun ini apa pun penteran gula pun makin. Nah ini kenapa kok bisa bersikap seperti itu seorang murid itu? Karena sudah memandang remeh yang namanya bil adabi, memandang remeh yang namanya adab. Makanya tadi di awal saya sampaikan, meskipun kalian itu cerdas, pandai, wawasannya luas, sudah kena ranking setiap tahun, sering menerima piala demi piala sabet oleh kalian, tapi kalian tidak punya adab, jangan harap ilmunya itu bisa bermanfaat. Bisa jadi ilmunya itu menjadi bala kepada kalian. Jadi ilmu namun tak bermanfaat, akhirnya disalahgunakan. Ilmu naik kebayi nipu, ilmunya, kepandaiannya dibuat menipu orang lain. Itu kan bala namanya. Makanya sering saya sampaikan, ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang memberikan manfaat, ada ilmu yang memberikan bala. Makanya pegang ini erat-erat sebagai seorang santri, sebagai seorang tullabul ilmi. Satu, alla yatahawanah bil adabi was sunni. Jangan sampai kalian ini memandang remeh atau meremehkan yang pertama mengenai adab, yang kedua sunnah. Seperti sebelum melaksanakan wudhu
berkumur-kumur, itu kan sunnah kan, sunnah wudhu kan, menghirup air dari hidung itu kan sunnah. Langsung pernah langsung ke muka kan cuma sunnah tak kira betal kan pakunesa baengki. Saya ini bukan menjelaskan fikihnya, saya tidak bahas sah tidak sahnya, tapi yang saya bahas adalah sunnah-sunnahnya. Jadi kalau yang sunnahnya dikerjakan, tentunya pahalanya tambah banyak, fadilahnya juga dapat akhirnya. Memakai wangi-wangian itu sunnah. Lebih-lebih ketika kita mau sholat. Cek ku nentar ngeleng cer siapa parfuman, tapi mun abonjeng tak parfuman. Angkuy muslimin terutama muslimat angkuy di parfum. Cek ku angkuy telasan harus pakai parfum, harus harum seperti itu. Punya parfum boleh, apalagi bajunya seminggu ndak dicuci. Iya sih aku jeng baira ndak bae mentar lenjolonan ngakui si anyar si room itu pun kelepain yang namanya adab. Mun lemah lempas doa ke Allah, Gusti mudah-mudahan betina paringin ilmu, paringin kempang, diberikan kelancaran di dalam mencari ilmu. Ya Allah, mudah-mudahan saya diberikan ilmu yang barokah manfaat. Pokoknya minta. Tapi adabnya enggak ada, adab-adabnya enggak ada. Ketika nyari ilmu ngentengaki masalah adab ke guru, ke orang tua, ke kitab, ben ke sejema-jema. Ngentengaki ke masalah sunnah. Tapi mau minta kapiaki enggak bisa. Makanya ini dimasukkan oleh musannif. Sebagai apa? Sebagai pedoman. Bagi siapa? Bagi seseorang yang mencari ilmu. Seperti makan, kan cuci dulu, terus menggunakan tangan yang kanan. Ini namanya adab-adab di dalam makan. Benih pasta abeco langsung cinglung, jurus cinglung yocon. Tidak dikunyah, langsung ditelan, takut tak nutut ke kanjana karena beda kereman. Wah, mun ki kain tak nutut kok glunok wae. Coba lihat dalam kitab akhlak, salah satunya adab-adab makan harus dikunyah. Nggak geruah. Jangan jurus cinglung sama Allah mana ada. Biasanya santri ini kan penter yang ngocor jurus cinglung. Cinglung ini kan depannya kecil tapi di dalam, di belakang berisi banyak. Nah, ini kan nyaman cinglung. Pun lopot adab-adab makan ini kawan. Jadi yang pertama jangan memandang remeh mengenai adab. Kitab cek sahabat esok harus yang baik. Atau ketika bawa kitab Apple Code kayak apa, gambarin kayak apa, gambarin tengkorak, gambarin tanker, pistol kadang. Aduh Allah,
masuk ilmu jong. Kalau kitabnya itu dilukis, bener lukisnya mapan jong. Benar memang lukisannya bakat, punya bakat lukis, tapi cak lukis nenggetam kadang lagi gambarin kembang gitu. Mapan jet kitab gambarin kembang, kadang beda bacaan raja zaitun beri nyamuk dulu lukisnya ndak usah kuenya mah Arab yang di depan biasa. Ini sering saya jumpai, kadang kitabnya itu dikasih gambar pedang. Aduh, ya tak masuk ilmu. Makai bocah apa? Bocah apa melulu. Kadang makai ngerti, dengan wallahu a'lam top nopan. Tidak ada yang tersisa di pikiran, tidak ada ini. Ya karena itu mengentengkan adab-adab, mengentengkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan sunnah. Lebih parah lagi, saya pernah menjumpai ada dulu, bukan sekarang, santri dulu, kitabnya itu ada lampet. Allah, mak kebayi peta depak kitab ini katanya. Mun cita-cita terus jadi ustaz ya. Tapi kitab apa peta. Beda gambar lampet peta. Ada petan mumbul ini. Katanya itu, kenapa cita-cita biar jong terus jadi ustaz si alim rah. Tak nangkung, bagus pun cita-citanya, tapi pas adabnya ndak ada. Kitab apa lukis lebih parah boleh berdapat tanah itu benih peta-peta yang di dinding itu agak bayi tibi betul tendung tertidur akhirnya netes tak jatuh ke kitabnya. Paham? Jahil. Puru nyantol wildan boleh gila tak nyantol katanya. Akhirnya kering kan seperti peta ya. Kira-kira kalau seperti itu apakah adab baik apa adab buruk? Kalau seperti itu tidak baik. Makanya kalau sholat itu saya seger ya, suci ya harus memang kalau suci bajunya yang bersih, takwa, songkok, rapi, pegege ya, sarung benih sambung, si anyar keluar, terus terakhir pakai parfum seperti itu. Ya bas lo aku jeng lo aduh ada malaikat burugi. Ada apa jeng kelampin lah seminggu tak sesa sarong lah sebungambung rusnya yang kui lepas tak baru ada ya. Paham? Jadi sebagai seorang santri itu pertama adalah jangan memandang remeh atau meremehkan yang namanya adab, dan yang kedua sunnah. Kenapa jangan menganggap remeh dengan hal-hal yang berkaitan dengan adab dan sunnah? Karena di sini oleh musannif dikatakan fa inna man tahawana bil adabi hurima as-sunanu. Jadi kalau sudah
orang itu meremehkan kepada adab, maka haram kepada sunnah. Dan dilanjutkan, wa man tahawana bis sunani hurima al faraidu. Dan ketika sudah menganggap remeh kepada hal-hal yang sunnah, maka haram kepada fardu. Wa man tahawana, dan ketika meremehkan kepada yang fardu, haramun hurima, ialah diharamkan al-akhiratu, apa akhirat. Maksudnya apa akhirat ini? Min thawabil akhirati. Jadi jangan mengharap yang namanya pahala. Jangan mengharap yang namanya pahala yang sudah dijanjikan oleh Allah. Kalau dalam syarahnya itu di sini dijelaskan, wa man tahawana bil faraidi hurimah al akhiratu ay min thawabil akhirati, dari pahalanya akhirat, al mau'udi, yang dijanjikan li ahlil faraidi, kepada ahli fardu. Jadi bagi orang-orang yang senang melaksanakan ibadah kepada Allah, maka oleh Allah akan dijanjikan yang namanya pahala kelak di akhirat. Kalau sudah meremehkan tentang adab, jangan ngarep yang sunnah. Kalau sudah meremehkan yang sunnah, jangan ngarep ke yang fardu, pahalanya fardu. Kalau sudah meremehkan, mengentengkan kepada yang fardu, jangan mengharap pahala di akhirat. Karena itu sudah janji Allah kepada orang-orang mukminin, orang-orang yang iman percaya kepada Allah, yang senang melaksanakan ibadah kepada Allah, maka oleh Allah akan dijanjikan, akan diberikan yang namanya pahala. Jadi jangan ada lapar keng tak mundur nase, kan jangan mun kunjuk tojuk melolo, ya Allah nase, ya Allah tak geger nase. Mun tak ajelen, tak usaha, tak mundur, tak kira dateng. Ya Allah, duit ya Allah, tapi neng yo bung, paling cek geger gini kan. Nah begitu, itu gambaran seperti tadi. Mun pon ngendeng ki adab, cek ngarep sunnah, kan tadi kan. Beda lapar, pastro ada kun cokok ucak kenyang, pah kenyang, beda. Lompong, biar lapar seumpama, cokok ucak Bismillahirrahmanirrahim, kenyang. Paling jangan ngecorot tabun nih, trot. Kita tuh usaha, harus usaha. Gimana? Ambil piringnya, ambil nasi, lauk pauknya, terus dimakan. Nah ini namanya. Waba'duhum, dan sebagian mereka, waba'duhum, dan sebagian mereka, artinya mereka itu siapa? Ulama. Waba'duhum, dan sebagian ulama, mereka maksudnya ulama, qala, berkata. Siapa
ulama musannif, hadza adapun ini hadisun ialah hadis, hadza adapun ini mana maksudnya? Ya tadi itu, mulai dari itu mana tadi? Allah yatahawana bil adabi, kan itu sampai ila akhirih itu, sampai yang terakhir wa man tahawana bil faraidi hurima al akhiratu itu ada yang berpendapat ulama ini termasuk hadis. Hadza adapun ini hadisun ialah hadis an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wayam bagi dan sebaiknya, wayam bagi dan sebaiknya ayyak surah, agar banyak, ayyak surah agar memperbanyak, ay minal iksari memperbanyak, wayam bagi dan sebaiknya ayyak surah agar memperbanyak as-sholatu apa? As-sholatu as-sholatu apa? Sholat. Wa yusalli dan sholat, wa yusalli dan sholat, sholatul khosyi'inah apa? Sholatnya orang yang khusyuk. Wa yusalli dan sholat, sholatul khosyi'inah apa? Sholatnya orang yang khusyuk. Wa yambaghi dan sebaiknya ayyak surah agar memperbanyak as-sholatu apa? Sholat. Ayyak surah, oh ini masdar muawwal ya. Wa yambaghi dan sebaiknya ayyak surah agar memperbanyak siapa? Man atau dia man maksudnya, as-sholatah kepada sholat, as-sholatah kepada sholat, wa yusolli dan sholat, sholatul khosyi'inah apa? Sholatnya orang yang khusyuk. Jadi sebaiknya juga agar memperbanyak sholat. Maksudnya sholat di sini bukan sholat fardu ya. Kalau sholat fardu ya jelas itu sudah wajib hukumnya. Maksudnya adalah sholat sunnah, seperti kalau jam 7 apa namanya, sholat duha, sholat sunnah kan itu, tahajud, qobliyah, ba'diyah, sholat witir, sholat hajat, itu kan sholat sunnah semua. Jadi sebaiknya itu agar memperbanyak sholat-sholat sunnah. Jadi as-sholatah ay an-nawafilah, jadi sholat-sholat sunnah. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya itu sholat maksudnya. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya itu sholat, mengerjakan sholat itu, aunun ialah melapangkan, lahu bagi man,
Man siapa? Maksudnya lahu bagi, kembali ke atas itu, li thalibil ilmi itu. Aunun ialah melapangkan, lahu bagi man, orang-orang yang menuntut ilmu. Ini pesan-pesan kepada seorang santri. Maksudnya melapangkan apa? Sholat sunnah itu mempermudah. Jadi awal tak tuli ngerteh ajar agama karena sering ngelakonin sunnah kadia sholat sunnah, sering duha, sering tahajud, qobliyah, ba'diyah, puasa sunnah, baca Al-Quran. Ini kan sunnah. Jadi awalnya lemot bisa apa? Nyaman. Perlahan-lahan mas paringin cepat paham. Bahkan paringin cepat cekak. Benih kitab cekak nih. Benih. Ilmu nah cekak apal. Mentak ngerti cekak apal. Mentak ngerti apal lengket. Nah, namanya melaksanakan amaliyah sunnah, amal sunnah. Puasa sunnah lah, bagus lah, bagus. Baca Al-Quran setiap hari, sunnah. Belajar kitab agama, sunnah. Belajar sambil duduk menghadap ke barat, ini sunnah. Jadi dengan seperti ini kepada seseorang yang menuntut ilmu itu dapat melapangkan kepada seorang santri di dalam mencari ilmu. Jadi mun banyak ngelaksanaki sholat sunnah nikah bisa mempermudah untuk meraih ilmu, untuk memperoleh ilmu. Hanya saya ingin lihat ke depan santri, terutama santri putra, sebelum sholat apakah mengerjakan sholat sunnah sebelum sholat kayak zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kan ada ketentuannya itu, qobliyah dan ba'diyahnya itu. Ya ingin lihat ini. Ini kan sudah ada keterangannya ini. Jamok itu terutama KA ini kan. Ketua kamar ini kan ngasih contoh apa enggak ini? Ya, sholat qobliyah ba'diyah. Kalau maghrib itu ba'diyah, ya. Qobliyah tidak ada. Kalau isya qobliyah dan ba'diyah. Terus zuhur, sholat sunnah sebelum melaksanakan sholat jamaah, ya, sholat sunnah dulu. Jadi kalau maghrib itu ba'diyah, kalau isya qobliyah dan ba'diyah. Jadi sebelum melaksanakan sholat itu sholat sunnah dulu, dan juga sesudah sholat isya itu qobliyah, sholat sunnah 2 rakaat. Subuh qobliyah, ba'diyah tidak ada. Terus zuhur qobliyah dan ba'diyah. Asyar qobliyah. Ingat? Coba tanyakin boleh. Kalau maghrib ba'diyah. Isya subuh terus zuhur, asyar. Bagus. Yang putri
Ustazah diam, saya ingin tanya santri ini. Ayo, saya lihat semua. Maghrib, maghrib, isya, subuh, subuh. Kemarin saya tak agak bi tanyaan ke TV kemarin. Subuh, duhur, asyar. Coba pojok belakang putri, pojok pinggir kanan. Kalau dari sini pinggir kanan, pinggir utara. Maghrib, bian, mak siapa? Gula mulai gila dari sini ini saya lah, kan gembian nih. Maghrib, maghrib, hah? Maghrib, orang keras. Maghrib, apa? Qobliyah apa ba'diyah? Ba'diyah. Isya, 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 Qobliyah apa ba'diyah? Hah? Qobliyah, ba'diyah. Coba diingat-ingat ya, ya. Ayo diulang bersama-sama yang putri. Maghrib, bah, berani ilmu ngok merongok, rom membian ya, kekanjan merongok, hah? Embian berani ilmu, Maghrib, isya, subuh, duhur, asyar, qabliyah. Enggak apa penting? Enggak, ah? Wah, mata aja pola pun subung suara nih kan? Duh, periksa jom. Enggak. Oh, aku tuh nikah. Mun ada pesantren makin ikuah. Nikah kalau orang nah boleh ke guru. Aduh. Krisis lah. Enggak. Becek ustazah, mulai oning adab ni kenapa? Tak penting mengepon bentar ngaji, geng gendeng ahlak ke? Ketika jangan segala sandal ngangkui sandal, si kanan yang kui ke si kacer yang kui ke si kanan. Becek ketika ustazah ngajarin ahlak. Membongki bedek pesantren ketika sudah nanti bermasyarakat pakun ini kan tak kok bedek kelap ngaltok bah yang sepona kon makon sombama ping ngobengaki beras ping bisa ping wah pas bapaan nyorong ping melaki rokok pak melaki bengaki rokok ping tuku kasak gruping bisa mon reng laki lain bah diulang sampai 3 kali ping bisa ping mau bengaki rokok iku boleh iku tapor bah kenikah
efek dampak mudarat dari tidak tahu yang namanya adab. Mampas aku melolo betabi kanjana sekolah wah ada era wah karena repot cek manu bayi esio len munyi ngerti ini hewan ndak punya otak, ndak punya pikiran, cuma punya rasa hewan itu. Kalau manusia kan lengkap, ada rasa, ada pikiran, ada indera, mata bisa melihat, kan dimuliakan sebenarnya. Walaqad karramna bani Adam. Mumpah iku menolong tuh. Mumpung berepon tuh. Ayo berubah. Aubah. Si awal tak oning adab, tak oning masalah kesopanan, akhlakul karimah. Ayo belajar. Yang awalnya tidak berakhlakul karimah, bagaimana menjadi anak atau santri yang berakhlakul karimah. Ala tahsili, atas memperoleh atau berhasil. Ala tahsili, atas memperoleh, wa ta'allumi, dan belajar, wa ta'allumi, dan belajar. Jadi sholat sunnah itu aunun, ialah melapangkan, artinya memudahkan, lahu, bagi siapa? Ai li talibil ilmi, bagi seseorang yang menuntut ilmu, sehingga memperoleh atau berhasil ilmu yang dia cita-citakan, ilmu yang dia pelajari. Lantaran seorang santri itu sering atau memperbanyak melaksanakan sholat sunnah, bukan hanya yang fardu yang dikerjakan, namun sholat sunnahnya pun juga sering dilaksanakan, dilakukan. Itu fadilahnya adalah bisa memperoleh atau berhasil ilmunya, bisa diraih, bisa didapatkan bagi seseorang yang menuntut ilmu. Wa unsyitta li syaikhil jalili az-zahidi wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalamun qadimun la yamallun sama'uhu tanazza'an qawli wa fi'li wa niyati astaghfi min kulli da'i qalbi inda jahli wa
hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqallati wa ya Rabbi wafiqani bitaqwa ya Allah. Rabbi irhamni bihusni khatimati wa ya Rabbi fahimni bi'ilmika ya Allah wa ya Rabbi fahimni